Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ini entok-entok kita yang rumahnya deket mau tak lelang semua entoknya. Ini update kandang, kasihan si Jarwo nggak ada jodoh, jadi tak lorot 2 induknya supaya ada jodohnya. Brahma juga yang mau Brahma, mau ini rumahnya dekat sini aja, tak kasih harga yang bersahabat. Kenapa mau tak sterilkan? Jadi karena materi ini nanti ada materi baru datang. Nah ini update terintegrasi. Oke, ini baru netes. Kita cek. Ini hari Senin saya buat video. Ini minggu kemarin turun, alhamdulillah. Wah ini warna istimewa ini nanti hasilnya. Tuh ada yang birik-birik kayak gitu. Ada yang hitam masih hitam. Baru netes. Ini kakaknya. Tuh. Nah, ini kakaknya. Nah, umur seminggu. Kakaknya ini. Nah, ini kakaknya lagi. Ini. Nah, jadi berkontinu. Kakaknya lagi ini. Ya sudah mulai terjawab warna-warna. Ada yang loh kecengkre kayak malam. Tuh dibully kayak gitu tuh. Itu yang kadang menyebabkan walaupun satu koloni itu tetap ada premannya ya lor. Ini baru tak pisah, tadinya kan jadi satu, baru tak pisah menjadi 2. Kita lihat dan kamu tambah sewenang. Sudah bermunculan fenotip atau face atau warna yang tidak dominan hanya hitam. Karena kemarin di kolom komentar, padahal saya hormat juga sama strain itu, karena yang berkuasa saat ini memang itu dimiripkan dengan ayam itu, makanya memancing kita untuk berinovasi lagi supaya warnanya tidak melulu dengan dominan hitam. Yo alhamdulillah sih posturnya malah ginuk-ginuk ya, dengan kaki putih. Cucuknya itu bukan, ya ada yang kaki kuning, kaki putih, terus ada yang putih, cucuk putih, bervariasi lah. Ini nanti tembusnya ke merah bata ya, merah bata. Kayak, nah itu ya, ada nanti kayaknya keluar. Nah yang itu, yang abu-abu itu kayaknya nanti jatuhnya ke jali. Udah kelihatan kalau itu nanti calon jantan. Nah, udah kelihatan kalau jantan nih. Nah, wah ini nanti super jantannya dengan kaki kuning, cucuk kuning, itu juga kaki kuning, ada warna yang kayak gini juga. Nah, inilah nanti yang akan kita open order. Ini calon-calon yang di open order nanti, permut ini, yang baru netes pun ada. Ya, hari ini mau tak update. Aku kedatangan materi baru yang alhamdulillah bagus sih lor ya. Bagus. Terus saya kenapa kok pilih ayam itu, karena menurut yang saya pelajari bahwa kita sebut RIR ini bagus, daya telurnya, terus fenotipnya enak gitu loh, walaupun tidak cukup sekali silang lor ya. Nah ini yang di dalam tempo hari yang keluruk umur 5 minggu, berarti Mbak Yune ini sudah tak pisah, yang laki udah, yang jantan udah kita panen. Lampunya mati siji ya bos ya. Nah ini Mbak Yune yang mungkin secara fenotip memang sudah familiar ya dengan hitam, leher kuning, tapi insya Allah produksinya lumayan lah. Nggak usah di ini, nanti biar dirasakan sendiri para konsumen kalau di rumahnya atau di kandangnya nanti hasilnya seperti apa. Baru panen telur. Nah, ini kita ke kandang,
kita. Sebenarnya kamu kemarin ada yang nyaranin di anggur, keren, masuk akal juga sih wong ya kalau di sini di anggur kayak yang tempo hari pernah kita liput. Tambah istimewa, kamu mah tambah pengen nanti kamu main di sini. Kedatangan apakah? Sayangnya lampunya mati sih lur. Nah, ini kita buka, saya taruh di kandang nomor 5. Ini adalah ayam RIR dari USA atau Amerika. Saya puas. Ini saya order di mana Mas? Saya order di Mas Good, saya manggilnya. Tapi lengkapnya lupa aku Wong ya. Untuk Facebooknya itu namanya Peternak Muda Ngawi. Nah, Facebooknya dia kombinasi dengan Gus Munir kalau nggak salah, yang pada main ayam-ayam impor macam RIR dan sebagainya. Untuk secara fenotip sih saya puas. Kenapa? RIR yang saya pelajari ya beginilah warna bulunya, terus beginilah kakinya itu nggak neng kuning. Kalau kuning neng itu biasanya udah silangan, bukan RIR di jalur murninya bukan. Terus dari bentuk badan yang ini gila RIR. Nah, juwentit ini RIR bener lah. Tapi memang Masku juga bicara bahwa ada kelas-kelasan. Nah ini kelas 1 itu yang kata beliau yang paling mirip dengan biangnya. Kenapa Mas kok sampai nggak langsung impor telur dari USA? Pertama ngeri sih lur, walaupun itu telur fertil tapi nggak jaminan sih. Pertama kita belum tahu nanti fertil enggaknya. Kedua yo lek netes lek ora, karena waktu itu pernah saya tanya-tanya sih, lumayan harganya, lumayan perih lah harga telur tetasnya. Jadi aku mending yang sudah berwujud ayam, jadi yo aman. Nah ini memang jantan yang ini masih kecil. Ini jantan, ini betina 2. Ini juga saran dan cara saya, kenapa kok 2 jantannya, betinanya malah cuma 1. Pasti kalau kamu berpikirnya biar cepat produksinya banyak, ini 2, betinanya 2, jantannya 1. Saya kan udah bilang dalam persilangan yang paling penting itu jantan. Tapi ya amit-amit jarang bayi ya jangan sampai. Saya kenapa jantannya minta 2? Kalau ada trouble, tapi ya semoga janda lah. Kalau ada trouble. Dan saya setting juga yang 1 untuk nanti itu untuk nyilang, yang sepasang untuk cetak asli murni RIR. Jadi nanti bisa produksi DOC RIR. Nah nanti yo dulur-dulur kalau ini ke depan insya Allah bisa produksi. Mungkin 5 bulan lagi lah, 5 bulan lagi sudah bisa produksi RIR. Ini usianya yang jantan itu tadi 3 bulan. Paling ini yang jantan kecil ini 2 bulan. Ini nanti akan kita masukkan ke ayam-ayam yang ada gen ayam Eropa macam sapi perah ini. Ini kalau orang awam melihatnya seneng dengan semoknya seperti ini, pertumbuhannya seperti ini. Cuma kan fenotipnya warna bulunya masih kurang menarik, masih kental sekali dengan darah broilernya toh. Putih toh. Nah, tapi nanti akan kita modif lagi supaya dia tidak putih. Tapi gini lor ya, dalam rumusnya kalau saya masih ingin memegang teguh ciri khasnya ayam kampung. Lama-kelamaan kalau kita hanya mementingkan pertumbuhan, ya lama-kelamaan khasnya ayam kampung nih hilang gitu loh. Kalau khasnya ayam kampung hilang nih ya sayang. Bisa kok, semua bisa. Bahkan dulur-dulur kayak gini juga bisa. Tapi ya membutuhkan waktu. Kalau untuk kejar postur ya wes lah, pakai darah-darah broiler, darah-darah ayam-ayam yang tinggi besar itulah. Nah, soal Mas permut ki opo? Permut itu adalah nama. Itu desak-desakan juga dari rekan-rekanan yang di sini supaya klemo nama apa launcingo nama Mas, supaya ada namanya ayammu nih, nggak membingungkan orang. Akhirnya saya klaim nama. Dulur pasti mengamati itu ada darah apanya sih Mas? Ya, hitam, kaki hitam itu adalah darah plong dengan jeger-jeger seperti darah plong. Terus kalau lihat kupingnya tuh kan tuh kupingnya induknya ada yang putih-putih. Itu ciri khas dari pada ayam hutan merah yang dulu saya bawakan dari Mesuji. Tuh kupingnya putih. Kenapa kok masuk di situ ayam hutan merah? Karena daya tahan yang paling ampuh ayam hutan merah. Dia survive-nya di hutan itu sangat kuat. Dengan cuaca yang ekstrim, hujan, panas, segala macam dia mampu bertahan.
genetik seperti itu kalau bisa kita sisipkan, yo insya Allah akan bagus. Memang lur, untuk yang saat ini permut ini ya biangnya tinggal 12 ini di sini. Inilah yang nanti untuk akan saya perbanyak. Alhamdulillah dengan 1 banding 6 fertilisasinya itu 90% ke atas. Alhamdulillah. Tingkat tetasnya juga ya alhamdulillah bagus dengan mesin tetas manual kita. Nah, ini nanti kemungkinan ada permut generasi kedua. Permut generasi ke-1 itu, permut generasi kedua saya coba akan masukkan ayam-ayam yang mempunyai gen-gen ayam Eropa. Ayam hitam ini mungkin silahkan ditebak lah, yang hitam sama yang kelawu itu ayam apa. Yang itu juga beda. Kalau yang putih ini adalah sapi perah namanya. Ini ada yang namanya juga boloku. Terus pasti kan dengan begini kamu merasa tertantang ya. Yang punya modal silahkan, yang mau main-main genetik ayam monggo, bocoran saja. Memang kalau kita sisipin gen-gen ayam luar itu lumayan, harganya lumayan, harganya nggak murah. Tapi saran saya tidak usah dulu-dulu semua yang baru berkenalan dengan dunia perayaman, nggak usah mikir sejauh itu. Nanti akan boros di waktu dan boros di kos pakan. Mending beli jadi. Bukan kok promosi ayam. Banyak, silakan, banyak opsi. Ada ayam KUB, ayam-ayam jenis strain lainnya kan banyak. Daripada dulur-dulur dadak nyilang-nyilang no iki malah yo lek berhasil, kalau enggak kan payah gitu loh. Kadang apalagi finishingnya gini, apalagi finishingnya langsung pakai ayam kayak gini. Memang bisa putih banyak, pakai ayam susek itu, terus ayam Arab kayak gini nih, ada lagi ayam Fayumi apa-apa itu yang dari Mesir, itu memang bisa ditaruh finishing, memang akan menghasilkan fenotip ayam yang beragam warna, fenotip ayam yang warnanya pokoknya warnanya reno-reno, kakinya reno-reno. Tapi kalau yang mengerti itu kadang enak banget ditebak. Oh ini dari darah itu enak, tapi ya hanya menebak. Kalau realnya itu kita nggak tahu itu pakai genetik ayam apa, kan kita hanya menebak. Jadi monggo silahkan kalau mau bermain-main dengan genetik ayam monggo. Nah, ini adiknya. Ya inilah ini nanti yang akan kita keluarkan. Tapi kalau ya kita lihat kalau itu nanti dulur-dulur nggak seberapa minat yang warna kayak gitu, ya nanti kita keluarkan warna yang di dalam, yang banyak warna. Tapi memang di kabupaten saya yang disenangi warna kayak gitu. Mas sampean mau cetak apa? Inilah yang saya jelaskan bahwa ini yang namanya nanti akan menjadi black chopper. Black chopper adalah ayam Arab betina dengan jantan Bangkok. Kalau chopper ayam ras merah dengan ayam Bangkok, itu masuknya chopper. Itu bukan chopper, itu kampung kita itu. Ini nanti bisa Mas dijadikan indukan bisa, tetapi dia mewarisi sifat mengeram dari sang Bangkok. Kalau produksinya ada sekian puluh% dari bawaan dari betina Arabnya. Itu nanti akan menjadi satu bahan lagi, nanti kita mainkan lagi. Oke. Yang sudah jadi yo permut generasi 1 itu sudah final. Harganya yo insya Allah tidak jauh-jauh dan tidak mahal-mahal. Paling ya tak batasi. Yang penting gini loh, yang penting kalau toh nanti ketemu orang yang kamu nyoba dulu deh. Saya sarankan, apalagi udah ada yang WA, Mas saya pesen 30 Mas, saya paling tak saranin aku maksimal 20 ekor pembelian untuk per orang. Karena apa? Karena saya mau kasih dia testimoni dulu. Lek 20 dia berhasil, oh Mas alhamdulillah produksinya bisa maksimal kayak tempat Mas Dika kemarin bisa 90% ke atas atau 80% ke atas, kan marem, berarti berhasil. Oke, nanti kita tambah, tak cetak no induan meneh, siapa tahu dia bisa mengembangkan lagi. Nanti kalau kebingungan jual DOC final stocknya atau DOC pedagingnya, gampang, nanti akan kita buatkan wadah. Jadi mitranya peternak muda ini bukan kok mitra satu sisi yang diuntungkan. Saya di Lampung Utara nih, contoh simpelnya gini, aku warna dodok lur ya, berdivaksin aku lemes, jadi ngomongnya lemes bang ya. Jadi gini mitranya, jadi nanti dia beli induk, oke jebret beli induk silahkan. Kalau mau jual DOC sendiri monggo, kalau kelabakan DOC nanti kita pasarkan. Ngono kuwi.
ke depan itu. Karena apa? Karena sejauh ini memang orderan DOC pedaging memang masih lumayan potensial, apalagi dengan bendera kita insya Allah lah, bendera peternak muda. Jadi insya Allah bonusnya mungkin ya bonus, sebenarnya kita belajar bareng sih, bonusnya konsultasi. Kalau ada ini kita pecahkan masalah. Berkaitan dengan treatment, saya tidak menuntut ke peternak saya untuk non kimia atau non vitamin dan sebagainya. Saya pun masih menggunakan itu. Memang style saya memilih non vaksin. Apakah saya harus mengharamkan atau meniadakan vaksin, merekomendasikan untuk peternak saya? Enggak. Karena gini loh, peternak itu tentang kemantapan hati. Kalau yang menernak dan tahu kondisi ayamnya tiap hari itu kan ya yang punya ayam toh. Kita sebagai influencer, sebagai wadah kayak punya channel kayak saya kayak gini ini hanya memberi masukan aja. Yang menentukan yang pasnya enggaknya ya yang nernak. Jadi tidak patutlah untuk menuntut orang sejalan kayak kita, terus orang yang enggak sejalan kayak kita salah kaprah. Itu menurut saya terlalu berani, terlalu yo koyok dewa lah istilahnya. Jadi ya itulah yang sering katakan bahwa peternak itu tidak bisa dipastikan. Karena tantangan terbesar di ternak adalah virus. Cuma semua itu berentet dengan usaha dan treatment yang kita lakukan, baik dari perawatan jamu-jamuan, metode kandang, itu semua berpengaruh. Kalau saya, kamu lihat kayak gini nih ya, kayak pasar malam inilah tipe saya. Nah, tapi kalau ada yang menyalahkan dan sebagainya, mungkin seleranya dulur-dulur nggak kurang pas kayak pasar malam kayak gini, ya silahkan dimodif. Semua itu tergantung kenyamanan sang peternak dan kenyamanan ayam. Soal produksi telur, walaupun dia genetiknya bagus, ayam itu bisa rusak kok. Ayam petelur itu yang jelas-jelas ayam petelur itu bisa rusak produksinya ketika dia merasa tidak nyaman, nutrisinya tidak terpenuhi. Bahkan gini lur, kemarin ada salah satu peternak yang DOC-nya tercetak kaki kering. Saya analisis dua kemungkinan. Kelembapan kurang, kalau kaki kering itu antara kelembapan kurang, antara nutrisi dari sang induk tidak terpenuhi. Jangan dikira mecah telur kuningnya gede positif bagus, enggak. Terpenuhi di situ. Di situ harus ada kalsiumnya masuk, mineralnya masuk, vitaminnya masuk. Itulah sejauh ini saya masih percaya kok dengan vitamin-vitamin macam macam ekstimulan untuk induk itu saya masih percaya. Tuh lihat. Jantan-jantan kita banyak nafsu nih gede banget, birah ini sih gagah. Ini real buatan kita sendiri lur ya, jantan-jantan ini saya ndak order, kita buat setting sendiri. Ke depan juga satu sisi jantan. Sementara untuk paket yang pertama ini mungkin permut induk doang. Nah jantannya ini masih pada pi. Ke depan nanti satu paket induk 10, jantannya 1. Ini untuk cetak DOC pedaging, nanti insya Allah bagus. Jantannya masih di reset. Ini pun berani. Kamu lihat sendiri DOC-nya belum belenduk kayak gitu kan. Ya babonnya kayak gini jantannya. Oh, buah kanan. Oke, jadi itu berkenaan dengan update dikit ya. Ketambahan genetik ayam luar negeri. Ini ayam RIR tapi sudah diternakkan di Indonesia. Itu lebih aman karena dia menyesuaikan iklim Indonesia. Jadi ini memang hasil ternakan di Indonesia. Yang penting kemurniannya tetap dijaga. Apa sih mas yang maksud murni? Jadi lek koyo rir yo rir, kawine karo rir terus. KUB yo karo KUB, tidak pernah di-cross dengan jenis lain. Ya jelas harganya yo lebih mahal dengan genrir itu bahasanya genetik rir. Genetik rir itu maksudnya ada campuran darah rirnya. Kalau ini insya Allah rir ori lah. Oke dulur, mohon doa restunya ke depan kita akan guyur pelan-pelan supaya peternakan kita go maju titik lah orang ini wae. Kita buktikan bahwa sekelas kayak rumahan kayak aku ngene iki yo iso cetak indukan. Mohon support dan doa restunya. Dan doanya semoga ayammu sehat, ayamku sehat, jadi ayam dan usaha kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Istimimir.